Shalom, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali lagi di Reading Bible Time pada malam hari ini. Hari ini kita akan membaca dari Yosua 24 sampai Hakim-Hakim 1. Sebelum kita masuk dalam pembacaan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan, kami akan kembali lanjutkan pembacaan kami. Kiranya Tuhan yang mau sertai kami semua agar kami dapat membaca dengan baik, terkhususnya Keisha yang akan memimpin pembacaan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Mari kita bersama-sama membaca Yosua 24 hingga Hakim-Hakim 1. Yosua 24. Pembaruan perjanjian di Shikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Shikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Pada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu, Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Ferish, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori
penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Dia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Perikop selanjutnya, Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pineas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikianlah Yosua 24. Sekarang kita akan beralih kepada kitab yang baru, yaitu Hakim-Hakim 1. Di bawah perikop keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu di dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit.
Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Setelah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zebat. Mereka menampas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang tiga itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Betsean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Akzib, Zelpa, Ahef, dan Rehob. Sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Harheres, di Ayalon, dan di Salbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, Kristel, aku mau bahas nih secara khusus, sebenarnya mungkin dari kitab Yosua di pasalnya yang terakhir ya. Jadi Oke. kalau di pasalnya yang terakhir ini kan sebenarnya akhir hidup Yosua lah ya, menjelang akhir hidupnya.
di mana di situ dibuat perjanjian. Dan yang menarik bagiku adalah ketika mulai di ayat 14, 15 dan seterusnya gitu. Hmm. Karena di sini kan sebenarnya eh, ada firman Tuhan gitu kepada bangsa Israel bahwa aku dalam arti Tuhan gitu ya, Allah, Tuhan Allah, bahwa aku tuh udah membawa kamu keluar, aku membawa kamu ke tempat-tempat di mana pada akhirnya Tuhan berikan tempat-tempat itu kepada bangsa Israel sampai akhirnya eh, di sini tuh ditekankan kembali gitu dari ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Nah, sampai ayat 15-nya pun juga kayak dikasih pilihan gitu. Tapi kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Kamu mau kepada siapa nih kamu beribadah gitu. Seperti nenek-nenek moyangmu kah, misalnya beribadah di Sungai Efrat atau kepada Allah orang Amori, karena mungkin saat itu mereka sedang berdiam di sana. Tapi di sini ditekankan kembali, Yosua menyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Menurutku ini keren banget di mana sebelum mereka melanjutkan hidup di tanah perjanjian yang sudah diberikan, mereka tuh harus netepin pilihan itu kan kepada mereka. Pada siapa mereka akan beribadah. Dan Yosua di sini dengan tegas juga memberi contoh bahwa ia dan seisi keluarganya pilih hanya beribadah kepada Tuhan saja. Ini menurutku adalah suatu pernyataan iman yang sangat baik, yang bisa kita jadikan contoh juga gitu. Yosua dengan tegas memilih bangsa Israel pun sebenarnya setelahnya juga menyatakan hal yang sama gitu, bahwa mereka juga pada akhirnya mau eh, untuk memilih Tuhan gitu. Dan di sini aku merasa ya itulah yang sedang diajarkan kepada kita. Kita harus memang beribadah kepada Tuhan secara khusus di ayat 14 juga dengan tulus ikhlas dan setia gitu. Jadi di sini kembali mengingatkan kepada kita apapun yang terjadi sebenarnya ya hidup itu pilihan gitu. Tapi pilihlah apa yang memang uh, benar gitu. Untuk mencapai kebenaran itu memang susah, tapi kita tahu kebenaran sejati kita bisa dapatkan dalam Tuhan. Jadi di sini aku merasa pernyataan Yosua ini aku dan sisi keluargaku, di mana Yosua berarti kepala keluarga dengan keluarganya gitu. Jadi di sini selain menyatakan iman, oke aku mau beribadah kepada Tuhan, Yosua juga tidak lupa, aku juga mau keluargaku nih beribadah kepada Tuhan. Menurut aku keren banget di situ. Jadi di sini aku belajar untuk bisa seperti Yosua. Kalau dari kamu ada tambahan, Crystal? Ya, aku sering dengar sih em, perkataan yang Ya, dikatakan bagian yang ini ya, aku dan si istri yang rumahku aku itu. dan di rumahku akan memuji nama Tuhan. Kayaknya tuh udah jadi declaration banyak banget keluarga-keluarga gitu. Kalau misalnya dia ke gereja atau kayak misalnya em, ya contohnya ya kayak gitu misalnya dia mau melayani bersama sama di gereja atau gimana pasti kan suka bawa atau apa namanya mengungkit ayat ini gitu. Kalau dari aku mungkin ini juga apa namanya juga ajakan bukan ajakan reminder em, kalau misalnya eh, pentingnya influence dalam hidup kita gitu untuk kayak em, mau beri contoh yang baik, terus harus tegas juga eh, ketika kita obrolin tentang iman kita, terus dan juga harus setia sama Tuhan. Hmm. Em, iya harus setia sama Tuhan. Baiklah kalau begitu. Thank you loh Kristal udah meresponi dan setuju juga emang nggak jarang kayaknya ya kita mendengar hal ini. Mm-mm. Jadi aku makanya juga menjadikan ini sebagai ayat emas kita yang aku mohon bantuan. Boleh Kristal ditampilkan? Baik, dari Yosua 24 ayat 15 kita baca bersama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh membaca Tuhan dari Yosua 24 hingga Hakim-Hakim 1. Kami melihat Tuhan betapa Tuhan menyertai bangsa Israel Tuhan, sehingga Tuhan mencontohkan Tuhan kepada setiap kami Tuhan, tokoh Alkitab yaitu Yosua, yang dengan setia, dengan tulus ikhlas mau Tuhan mendeklar bahwa ia dan si rumahnya mau beribadah pada Tuhan saja. Kami juga mau Tuhan dan biarlah kami dan si
rumah kami, dengan keluarga kami, Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh, semoga Tuhan melakukan apa yang benar dan secara tulus dan setia Tuhan mau beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan yang kami jadikan ibadah kepadamu Tuhan. Nggak cuma ketika kami hari Minggu ke gereja maupun di hari-hari kami berdoa, ketika mau makan dan sebagainya, tapi benar hidup kami Tuhan kami percayakan hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu setelah ini ke dalam tanganmu. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Keisha. Demikianlah reading Bible Time kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali dari Bible Time pada esok hari, Jumat tanggal bukan Jumat, hari Kamis. Bukan, betul hari Jumat. Hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Kalau begitu, kita sudahi RBT hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.